Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa afdhalus salatu wa atammut taslimi ala nabiyyina wa rasulina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi ila yaumil qiyamah wa ba'du. Rabbana 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana innaka antal alimul khabir. Rabbana zidna 'ilman warzuqna fahman. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Jamaah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan karunia, hidayah dan taufiknya hingga kita bisa kembali hadir di majelis ilmu, majelis yang insya Allah itu adalah merupakan pertanda bahwasanya Allah masih menghendaki kebaikan yang besar bagi kita. Karena dalam hadis Nabi SAW bersabda, "Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din." Orang yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki baginya kebaikan, baik kebaikan dunia maupun akhirat, Allah pahamkan ia tentang dinnya, tentang Islam. Dan orang-orang yang duduk di majelis ilmu itu adalah hamba-hamba pilihan Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah bangga-banggakan mereka di hadapan para malaikat. Wa dzakarahumullahu fi man indah, kata Nabi. Allah menyebut-nyebut mereka di hadapan para malaikat-malaikatnya yang mulia. Pernah suatu ketika para sahabat ridwanullah alim ajmain duduk-duduk di emperan Masjid Nabawi. Ya, masjidnya Nabi SAW bikin halaqah. Kemudian Nabi SAW keluar dan berkata, "Ma ajlasakum?" Apa yang membuat kalian duduk-duduk bikin halaqah seperti ini? Maka para sahabat menjawab, "Natadzakaru ma mannallahu alaina minal imani wal islam." Kami duduk-duduk seperti ini saling mengingatkan satu sama lain tentang iman, tentang Islam, tentang agama Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Nabi mengatakan, "Ma ajlasakum ila dzak." Wallahi ma ajlasakum ila dzak. Demi Allah tidak ada yang membuat kalian duduk-duduk kecuali hal tadi. Iya wahai Rasulullah. Kami memang duduk-duduk saling mengingatkan satu sama lain. Maka Nabi SAW menjawab atau menyampaikan, "Saya tidak membuat kalian bersumpah karena curiga kepada kalian. Tapi tadi Jibril datang dan mengatakan, Innallaha yubahi bikumul malaikah." Allah sedang berbangga-bangga dengan kalian di hadapan para malaikat-malaikatnya yang mulia. Artinya orang yang bikin khalaqah duduk di majelis ilmu itu adalah orang-orang yang dibanggakan oleh Allah di hadapan para malaikat. Sehingga orang yang hadir di majelis ilmu itu adalah orang yang gak pernah rugi. Telinga, mata, tangan itu fokus dengan ilmu, fokus dengan ibadah. Rahmat Allah senantiasa meliputi mereka. Paham atau tidak paham tetap dapat keutamaan tersebut. Dan insya Allah jemaah sekalian, kita akan lanjutkan ya kajian kita masih berkaitan dengan hadis Arba'in An-Nawawiyah. Kita akan masuk ke hadis yang ke-38. Ya, silakan dibuka bukunya. Berkata Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala, An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala. Dari sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata. Jadi hadis ini bersumber dari sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Dan kita sering sampaikan Abu Hurairah itu adalah kunyah. Kunyah dalam tradisi orang-orang Arab itu panggilan penghormatan. Panggilan yang tujuannya untuk memuliakan. Setiap nama yang diawali abun atau umun itu namanya kunyah. Abu Muhammad, Ummu Muhammad itu kunyah. Dan itu digunakan oleh orang Arab untuk saling memuliakan ketika memanggil satu sama lain. Kunyah itu tidak harus orang yang udah menikah punya anak, enggak harus. Orang yang belum menikah atau anak kecil pun boleh memiliki kunyah.
Sebagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah memanggil anak kecil yang burungnya lepas terbang. Ada riwayat yang mengatakan mati. Kemudian dihibur oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya Aba Umair, madza fa'alan Nugair. Kata Nabi, wahai Abu Umair, anak kecil, tapi diberiku kunyah, sehingga boleh orang yang belum menikah, belum punya anak untuk memiliki nama kunyah ini. Ada kalanya gelar dalam bentuk kunyah, tapi tujuannya adalah untuk celaan, penghinaan. Contoh Abu Jahal. Ya, Abu Jahal, asal nama kunyahnya yang asli namanya Abul Hakam. Orangnya bijak, pintar. Tapi karena nolak Islam, nolak syariat Allah, diganti sama Nabi jadi Abu Jahal. Ada lagi Abu Lahab. Nah, itu kunyah sekaligus gelar untuk penghinaan kepada mereka. Tapi asalnya yang namanya kunyah itu panggilan penghormatan. Jadi Abu Hurairah ini adalah kunyah. Nama aslinya adalah Abdullah ibnu Sahrin. Ada yang mengatakan namanya Abdurrahman ibnu Sahrin. Jadi dua nama itu paling masyhur, Abdullah atau Abdurrahman ibnu Sahrin, itu nama aslinya. Dan sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu anhu ini termasuk sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-Imam As-Suyuti mengatakan wal muktsiruna fi riwayatil athar Abu Hurairah wa yalihi Ibnu Umar wa Anasun wal bahru kal hudri wa Jabirun wa zaujatun Nabi. Jadi sahabat-sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis itu yang pertama Abu Hurairah. Dan riwayat Abu Hurairah ini di Sahih Bukhari dan Muslim kalau dikumpulkan itu sekitar 5.347 hadis. Sekitar itu, 5.347 hadis. Kalau dikumpulkan dari semua kitab-kitab hadis yang ada, Kutubus Sittah, ya Musannaf dan yang lainnya, maka para ulama melakukan penelitian itu jumlahnya sekitar 8.202 hadis. Itu sungguh luar biasa banyak riwayatnya Abu Hurairah. Makanya orang-orang Syiah itu berupaya untuk menjatuhkan sahabat yang mulia Abu Hurairah. Karena di situ ada agenda tersembunyi. Kalau sahabat Abu Hurairah dijatuhkan, kemudian kepercayaan umat hilang, betapa banyak hadis Nabi yang tidak diterima. Betapa banyak hadis Nabi yang ditinggalkan dan betapa banyak ajaran Islam yang terlupakan. Itu agenda buruknya orang-orang Syiah. Ya, kemudian yang kedua yang paling banyak meriwayatkan hadis itu adalah sahabat Abdullah ibnu Umar, kemudian Anas ibnu Malik, ya Abu Sa'id al-Khudri, Jabir ibnu Abdullah, yang terakhir Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha. Jadi sini sahabat yang mulia Abu Hurairah berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innallaha ta'ala qala, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala berfirman. Ini menunjukkan kalau hadis ini adalah hadis qudsi. Telah kita sampaikan pada pertemuan-pertemuan sebelumnya perbedaan antara Al-Qur'an dengan hadis qudsi. Al-Qur'an itu kalamullah al-munazzalu al-mu'jiz al-muta'abbad bitilawatihi. Quran itu adalah kalamullah, firman Allah Subhanahu wa taala. Al-munazzal, yang diturunkan. Diturunkan dari mana? Dari Sidratul Muntaha di sisi Allah ke Baitul Izzah, langit dunia pada bulan Ramadan. Syahrul Ramadan allazi unzila fihi al-Qur'an hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Bulan Ramadan diturunkan di dalamnya Al-Qur'an, ya, sebagai petunjuk bagi umat manusia, sebagai penjelas dan pembeda antara yang hak dan batil. Kemudian baru nanti diturunkan dari langit dunia, dibawa oleh malaikat Jibril kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam secara bertahap. Secara bertahap. Ya, itu namanya al-munazzal. Benar-benar Al-Qur'an itu turun dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Al-mu'jiz, Al-Quran itu mukjizat, dan mukjizat terbesarnya Nabi Muhammad SAW. Karena Nabi itu diutus di tengah-tengah orang-orang Arab yang bangga dengan kefasihannya.
bangga dengan kemampuan berbahasa Arabnya. Bahkan kalau kita buka sejarah-sejarah, mereka itu sering melakukan ya pertemuan-pertemuan atau event-event perlombaan. Siapa yang paling bagus syairnya nanti ditempel di Ka'bah. Nah, makanya ada namanya mu'allaqat, yaitu syair-syair yang menang, qasidah-qasidah yang menang ditempel di Ka'bah. Di antaranya mu'allaqat Zuhair ibnu Abi Salma. Ya. Karena mereka orang-orang yang bangga dengan bahasa dan kefasihannya. Allah turunkan Al-Quran yang merupakan mukjizat terbesar Nabi Muhammad. Orang-orang Arab itu nggak bisa menandingi bahasa Al-Quran, nggak bisa menandingi betapa indah dan bagusnya bahasa Al-Quran. Dan itu bukti kalau Al-Quran itu turun dari sisi Allah, bukan buatannya Nabi Muhammad. Sedangkan Nabi Muhammad itu an-nabiyul ummi, nabi yang buta huruf, artinya nggak bisa baca tulis. Bagaimana mungkin dia Al-Quran itu buatannya, gitu kan? Nah, sehingga Al-Quran itu benar-benar mukjizat yang menunjukkan kebenaran kenabian dan kerasulan Nabi Muhammad SAW. Itu namanya al-mu'jiz. Al-muta'abbad bitilawatihi. Dan Al-Quran itu kalau kita baca ada nilai ibadahnya. Itu namanya al-muta'abbad bitilawatihi. Makanya Nabi SAW dalam hadis mengatakan, la aqulu alif lam mim harfun. Saya tidak katakan alif lam mim itu satu huruf, walakin alifun harfun, walamun harfun, wa mimun harfun. Alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf. Itu dilipat gandakan pahalanya menjadi 10 kali lipat. Ya. Wal hasanatu bi asyri amsalihah. Satu kebaikan dilipatkan menjadi 10. Nah, artinya ada nilai ibadah di dalam membaca Al-Quran. Berbeda dengan hadis qudsi. Hadis qudsi itu maknanya dari Allah Subhanahu wa taala, tapi lapasnya dari baginda Nabi Muhammad SAW. Itu hadis qudsi. Ya, dan ketika membacanya enggak ada nilai ibadahnya. Artinya hurufnya itu ketika dibaca enggak berpahala seperti membaca Al-Quran. Nah, itu perbedaan antara Al-Quran dengan hadis qudsi. Walaupun nanti konteksnya seringkali diucapkan qala Allah berfirman. Ya, ini. Innallaha ta'ala qala, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, man 'ada li waliyan faqad adzantuhu bil harbi. Barang siapa yang memusuhi, menyakiti baik secara lisan ataupun secara fisik waliyan, wali-waliku, kata Allah Subhanahu wa taala, faqad adzantuhu bil harbi, maka aku telah mengumumkan perperangan kepada orang tersebut. Jadi di sini jamaah sekalian yang perlu kita catat atau perhatikan, Allah itu memiliki wali. Dan setan pun juga memiliki wali. Berarti ada waliullah, ada walius syaitan. Dan wali-wali Allah itu kewajiban kita adalah memuliakannya, mencintainya dan membela mereka. Karena Allah Subhanahu wa taala mencintai walinya, memuliakan walinya, menolong walinya, maka kita juga wajib mencintai orang yang dicintai Allah, membela orang yang dibela dan ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Haram hukumnya kita sakiti wali-wali Allah, baik dengan lisan kita, kita gibah, kita gunjing, kita namimah, adu domba, atau kita sakiti dengan fisik kita, dengan tangan kita, ya, kita pukul, kita tumpahkan darahnya dan semacamnya, haram hukumnya. Makanya faqad adzantuhu bil harbi, kata Allah, aku telah mengumumkan perperangan dengan orang tersebut. Coba bayangkan jemaah sekalian, kalau kita berperang dengan Allah, mungkinkah kita menang? Allah Subhanahu wa taala Maha kuat. Dan Allah Subhanahu wa taala memiliki bala tentara di langit dan di bumi. Ya, bahkan nyamuk itu termasuk bala tentara Allah Subhanahu wa taala. Allah kasih kita nyamuk demam berdarah, sakit, digigit sakit. Ya. Dan bisa jadi itu adalah sebab kebinasaan. Ya, jadi banyak cara Allah Subhanahu wa taala akan memerangi kita ketika kita menyakiti dan memusuhi wali-walinya. Berbeda dengan wali syaitan.
Karena syaitan itu adalah musuh Allah, musuh Rasulullah, maka wali syaitan pun harus kita musuhi, ya. Pertanyaannya, siapa wali Allah? Itu yang jadi pertanyaannya. Siapa mereka wali Allah Subhanahu wa taala? Di sini disebutkan oleh Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullahu taala, beliau mengatakan waliyullahi ta'ala, wali Allah itu adalah alladzi yattabi'u ma syara'ahu Allah ta'ala. Mereka adalah orang-orang yang menjalankan syariat Allah, itu wali Allah. Ya, jadi wali Allah itu adalah senantiasa beriltizam, senantiasa berpegang teguh dengan syariat Allah Subhanahu wa taala. Syekh Shalih Fauzan rahimahullahu taala menyebutkan wali Allah itu adalah al-mu'minu at-taqiyyu, orang beriman yang bertakwa. Itu wali Allah. Ya. Landasannya apa? Dalilnya apa? Firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Yunus, ya, ayat 62 sampai 63, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ala inna awliya Allahi la khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun." Ketahuilah sesungguhnya wali-wali Allah itu mereka adalah orang-orang yang tidak perlu khawatir dan tidak perlu bersedih. Ya. Alladzina amanu wa kanu yattaqun. Siapa wali-wali Allah yang tidak perlu khawatir dan tidak perlu bersedih? Allah tegaskan, alladzina amanu wa kanu yattaqun. Mereka adalah orang-orang yang beriman dan bertakwa. Itu wali Allah. Jadi wali Allah itu adalah al-mu'minun at-taqi, al-mu'minun al-muttaqun, orang-orang beriman yang bertakwa. Bertakwa itu apa? Senantiasa menjalankan perintah Allah semampunya dan meninggalkan larangannya secara mutlak. Ya, imtisal awamirillah wajtinabi nawahihi. Menjalankan perintah-perintah Allah, meninggalkan larangan-larangannya, itulah takwa. Nah, orang yang senantiasa menjalankan perintah Allah, iltizam dengan perintah Allah, dan senantiasa meninggalkan larangan-larangan Allah, merekalah orang-orang bertakwa, dan merekalah wali-wali Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu jamaah sekalian, bisa kita ketahui apakah orang ini benar wali Allah atau tidak kalau dia ngaku wali atau disematkan kepadanya wali. Nah, bisa kita ketahui dia ini orang yang berpegang teguh dengan syariat Allah apa enggak, jaga sholatnya apa enggak, gitu kan. Ya, rajin ke masjid apa enggak. Kalau iya, bisa jadi dia wali Allah. Kalau ternyata ya orangnya sholat jarang, gitu kan, nah, terus dianggap wali Allah, maka yang benar itu wali syaitan. Ya, jadi konsep wali yang disebutkan di dalam Al-Quran tadi adalah orang beriman dan bertakwa. Berbeda dengan konsep walinya orang-orang sufi. Orang-orang sufi itu membagi wali itu menjadi ada wali autat namanya. Ya, ada wali abdal, gitu kan? Ada wali aqtab. Kemudian yang paling tinggi itu wali al-Gauts, gitu. Wali al-Gauts, pemimpinnya para wali. Ya, dan ini pembagian-pembagian yang tidak ada dalilnya, baik dari Al-Quran maupun hadis. Ya, dan anehnya kadang wali-wali yang diagungkan oleh mereka itu nggak pakai baju, gitu kan? Ya, udah tampilannya kayak orang gila. Ada juga yang waras tapi pakai tindikan. Nah, ini lagi viral nih di Jakarta, namanya dianggap wali Gauts. Ya, pemimpinnya para wali. Ya, pakai tindik, main apa namanya yang pakai tongkat biliar, ya, main gituan. Ya, bisa ketahuan dia benar wali apa enggak dari tadi. Wali Allah dalam konsep Al-Quran adalah orang yang beriman, bertakwa, yang senantiasa memegang syariat Allah, menjalankan syariat Allah. Nah, berarti ini enggak benar walinya, ya, seperti itu. Jadi barang siapa yang memusuhi waliku, kata Allah Subhanahu wa taala, maka aku telah mengumumkan perperangan dengan orang tersebut. Nah, di sini perhatikan jamaah sekalian, hati-hati. Ya, jangan sampai kita menyakiti wali-wali Allah baik dengan lisan kita. Artinya jangan kita menyakiti hamba-hamba Allah yang beriman dan bertakwa dengan lisan kita, dengan tangan kita, karena sesungguhnya Allah yantakim, akan membalas dan membela walinya yang kita zalimi tadi. Ya, di sini disebutkan oleh Syekh Shalih Fauzan, ya rahimahullah, beliau mengatakan di sini,
Man adza waliyallahi wa adahu wa adahu wa ta'arrada lahu bis-su' fa innallaha yantaqimu liwaliyihi. Barang siapa yang menyakiti, mengganggu dan bertindak buruk kepada wali Allah, sesungguhnya Allah pasti membalas orang tersebut. Ya. Karena di dalam hadis ini disebutkan faqad adzantuhu bil harbi. Aku telah mengumumkan perperangan dengannya. Ai annahu muharibun lillah. Orang yang menyakiti wali Allah, menyakiti hamba-hamba Allah yang beriman, berarti dia adalah orang yang berperang dengan Allah Subhanahu wa taala. Wa hal ahadun yastati'u an yuhariballaha? Adakah orang yang mampu berperang dengan Allah Subhanahu wa taala? Adakah orang yang mampu melawan Allah Subhanahu wa taala? Enggak ada. Padahal Allah mengatakan walillahi junudus samawati wal ard. Allah itu memiliki bala tentara yang ada di langit dan di bumi. Ya. Makhluk yang paling kecil itu aja bisa menjadi bala tentara Allah dan membuat kita binasa. Ya, binasa. Ya. Kayak tadi nyamuk gigit bisa aja membuat kita mati. Ya. Wal iyadu billah. Dan ingat jamaah sekalian, wallahu azizun dzuntiqam. Allah itu maha perkasa dan senantiasa membalas tindakan-tindakan kita terhadap wali-walinya, terhadap hamba-hambanya yang beriman. Ya. Jadi kewajiban kita terhadap wali Allah itu adalah mencintai mereka, membela mereka, memuliakan mereka. Karena mereka adalah orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, wali itu dinamakan wali karena ada walayatullah. Walayatullah itu artinya apa? Ada mahabbatullah lahu, ada cinta Allah untuk orang tersebut. Ada nusratullah lahu, ada pertolongan Allah untuk orang tersebut. Makanya dinamakan wali. Berarti wali itu orang-orang pilihan, orang-orang yang dicintai oleh Allah, orang-orang yang senantiasa dibela dan dilindungi oleh Allah. Ya. Ini. Dan mereka adalah orang-orang beriman yang bertakwa kepada Allah. Maka konsekuensinya kita wajib mencintai mereka, membela mereka, melindungi mereka. Karena orang beriman dengan sebagian yang lainnya adalah saling berloyalitas, saling mencintai, ya. Ini wajib hukumnya memberikan loyalitas, memberikan cinta, pembelaan kita kepada sesama mukmin. Sehingga kebalikannya enggak boleh kita sakiti orang beriman, enggak boleh kita ganggu orang beriman, enggak boleh kita zalimi orang beriman, ya. Yang mana perbuatan itu didasari kebencian dan permusuhan. Ya, permusuhan berbeda kalau saling ada sengketa hak gitu kan. Itu beda lagi. Nah, itu ada hukumnya sendiri. Tapi dari awal kita benci karena dia orang yang taat, kita benci karena dia orang yang berpegang teguh dengan sunnah, berpegang teguh dengan syariat Allah, kita benci, kita sakiti, kita ganggu, hati-hati. Ini yang masuk dalam hadis ini. Man adali waliyan faqad adzantuhu bil harbi tadi. Ya. Kebencian kita kepada mereka karena mereka adalah orang yang iltizam dengan sunnah Nabi, orang yang senantiasa menjalankan sunnah Nabi, menjalankan syariat Allah. Kemudian kita benci, enggak suka, akhirnya kita ganggu dengan lisan kita, kita ganggu dengan tangan kita. Ini yang diancam dalam hadis ini. Ya. Kemudian disebutkan wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi syai'in ahabba ilayya mimma aftaradtuhu alaihi. Dan tidaklah hambaku mendekatkan diri kepadaku dengan sesuatu yang lebih aku cintai, dengan sesuatu yang paling aku cintai, melainkan menjalankan perkara-perkara wajib. Ya. Jadi Allah sangat suka kepada hambanya ketika hamba itu bertaqarrub, mendekatkan dirinya kepada Allah dengan menjalankan perkara-perkara wajib. Salat 5 waktu dijaga, puasa Ramadannya dijaga, zakat kalau memang ya telah sampai nisab dan haulnya ditunaikan, haji kalau memang mampu dijalankan. Artinya perkara-perkara wajib itu senantiasa ditunaikan dan dijaga. Maka ini sebaik-baik dan hal yang paling dicintai oleh Allah dari semua ketaatan yang kita lakukan, yaitu menjalankan perkara wajib. Tapi tidak cukup. Ya, tidak cukup. Makanya Anda lanjutannya, wala yazalu abdi yataqarrabu ilayya bin nawafili hatta uhibbahu.
Tapi hambaku ini senantiasa juga menjalankan perkara-perkara sunnah hingga aku pun mencintainya. Nah, di sini ada penetapan sifat cinta ya untuk Allah Subhanahu wa taala. Artinya Allah memiliki sifat cinta. Dan siapa yang diberikan cintanya oleh Allah? Mereka adalah orang-orang yang taat. Taat itu berarti menjalankan yang wajib semampunya, meninggalkan yang haram, juga menunaikan yang sunnah, serta meninggalkan yang makruh. Dan inilah hakikat takwa jemaah sekalian. Makanya takwa itu apa? Imtisalu awamirillah, senantiasa menjalankan perintah Allah tanpa melihat apakah perintah ini wajib atau sunnah. Selama itu perintah Allah ditunaikan semampunya. Wajtinabu nawahihi, senantiasa meninggalkan larangan Allah secara mutlak tanpa melihat apakah larangan ini haram atau makruh. Nah ini. Nah, itulah yang disebutkan oleh Nabi dalam hadis yang lain, ma amartukum bihi fa'tu minhu mastata'tum. Apa yang aku perintahkan lakukan semampu kalian. Artinya perintah itu ditunaikan sesuai dengan kadar kemampuan. Makanya Salat kalau enggak mampu berdiri kan wajib hukumnya berdiri karena rukun. Kalau enggak mampu boleh duduk. Kalau enggak mampu duduk boleh baring. Artinya perintah itu ditunaikan sesuai dengan kadar kemampuan. Tapi larangan ditinggalkan secara mutlak. Wa ma nahaitukum anhu fantahu, kata Nabi. Apa yang aku larang tinggalkan secara mutlak. Enggak ada embel-embel semampunya, enggak ada. Tapi ditinggalkan secara mutlak. Karena enggak ada orang yang enggak mampu meninggalkan larangan. Semua orang pasti mampu yang meninggalkan larangan. Kalau ada orang yang katanya enggak mampu, itu hawa nafsu namanya. Hawa nafsu. Ya, ini. Jadi orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala itu adalah orang yang taat. Ya, taat menjalankan perintah, meninggalkan larangan. Dan juga disebutkan di dalam Al-Qur'an, "Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum," kata Nabi. Diceritakan ucapan Nabi dalam Al-Quran, "Kul," katakan wahai Muhammad, "in kuntum tuhibbunallah," jika kalian benar-benar mencintai Allah Subhanahu wa taala. Jadi cinta itu bukan sekedar pengakuan. Karena banyak orang kalau ditanya, "Antum cintai Allah?" Jawabnya, "Iya." Tapi cinta itu bukan sekedar pengakuan, harus ada pembuktian. Bagaimana? Fattabi'uni. Ikuti aku, maksudnya ikuti Nabi Muhammad SAW. Ambil tauladan dari Nabi Muhammad SAW. Niscaya Allah akan mencintai kalian dan mengampuni dosa-dosa kalian. Makanya untuk mendapatkan cinta Allah itu dengan melakukan ketaatan. Ya, mengambil tauladan dari Nabi, bagaimana Nabi menjalankan perintah-perintah Allah dan meninggalkan larangannya. Insya Allah kita akan mendapatkan cinta Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan potongan hadis ini jamaah sekalian adalah tafsiran untuk wali Allah di atas. Ya, jadi hadis ini menunjukkan ciri-ciri wali Allah itu gimana? Kan tadi di awal-awal, man adali waliyan, katanya. Barang siapa yang memerangi waliku, memusuhi waliku. Nah, wali Allah itu ciri-cirinya bagaimana? Senantiasa menjalankan perintah Allah yang wajib dan yang sunnah, meninggalkan yang haram dan yang makruh. Nah, itu. Ini adalah tafsiran untuk wali. Ciri-ciri wali itu senantiasa orang ini mendekatkan dirinya kepada Allah dengan perkara wajib dan sunnah, meninggalkan yang haram dan makruh. Artinya dia senantiasa beriltizam, berpegang teguh dengan syariat Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ini. Di dalam Al-Quran, ya, tepatnya surat Fatir kalau enggak salah, itu disebutkan, "Summa awrathnal kitaba alladzina astafaina min ibadina." Kami berikan Al-Quran itu kepada hamba-hamba yang kami pilih, kata Allah. Nah, hamba-hamba maksudnya orang-orang beriman di sini. Nah, orang beriman itu ada 3 macam jamaah sekalian. Faminhum zalimun linafsihi. Yang pertama, orang beriman yang zalim terhadap dirinya. Siapa mereka? Orang beriman yang melakukan maksiat. Jadi zalim itu bukan hanya kepada orang lain. Zalim itu bisa kepada diri
sendiri dengan melakukan dosa-dosa besar, dengan melakukan maksiat di bawah kekufuran. Karena kalau udah kufur nggak mungkin dinamakan beriman. Jadi beriman artinya masih ada iman di dalam hatinya, tapi dia melakukan dosa-dosa besar, melakukan maksiat. Itu namanya zalimun li nafsihi, orang yang zalim terhadap dirinya. Ya, ini banyak di antara kita yang seperti ini, ya. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa kita. Kemudian wa minhum muqtasidun, kata Allah. Di antara orang-orang beriman itu ada yang muqtasid. Muqtasid itu yaktasir, yang mencukupkan diri bi fi'lil wajibat, dengan melakukan yang wajib dan meninggalkan yang haram saja. Itu namanya muqtasid, ya. Jadi ini macam orang beriman yang kedua. Itu dia melakukan yang wajib dan meninggalkan yang haram. Artinya yang sunnah enggak dilakukan. Yang makruh tetap dilakukan gitu. Cuman melakukan yang wajib, meninggalkan yang haram, sunnah ditinggalkan, yang makruh dilakukan. Itu namanya muqtasid, ya. Kemudian jenis yang ketiga, dan ini yang harus kita berupaya menjadi golongan tersebut, yaitu wasabiqun bil khairat. Wa minhum sabiqun bil khairat. Di antara orang-orang beriman itu ada yang sabiqun bil khairat, senantiasa berlomba-lomba untuk menggapai kebaikan. Tafsiran para ulama, siapa sabiqun bil khairat ini? Yaitu al-mu'adduna al-wajibat, orang-orang yang menjalankan perkara-perkara wajib, ya. Wal muqsir lin nawafil, dan banyak melakukan perkara-perkara sunnah. Tarikan al-muharramat wal makruhat, meninggalkan yang haram dan yang makruh. Nah, itu sabiqun bil khairat. Nah, fastabiqul khairat, maka mari kita berlomba-lomba untuk melakukan kebaikan ini. Artinya kita jalankan yang wajib, tidak boleh ditinggalkan, dan kita berupaya sebanyak-banyak mungkin melakukan yang sunnah, sembari harus meninggalkan yang haram dan berupaya meninggalkan yang makruh. Itulah hakikat orang bertakwa yang sebenarnya. Sabiqun bil khairat. Nah, ini. Kemudian dilanjutkan di sini, fa idza ahbabtuhu kuntu sam'ahu allazi yasma'u bihi wa basaruhu allazi yubsiru bihi wa yadahu allati yabtishu biha wa rijlahu allati yamshi biha. Ya. Dan apabila aku telah mencintainya, jadi kalau kita telah mendapatkan cinta Allah Subhanahu wa taala dengan menjadi orang-orang yang beriman, bertakwa, menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, melakukan perintahnya, meninggalkan larangannya, maka nanti ada buah manisnya. Apa itu? Kuntu sam'ahu allazi yasma'u bihi. Ya, saya akan menjadi pendengaran yang dia mendengar dengannya. Maksudnya apa? Pendengaran ini tidak akan dipakai lagi untuk maksiat. Pendengaran ini senantiasa akan dipakai untuk sesuatu yang mendatangkan manfaat untuk urusan akhirat, untuk hal-hal yang sifatnya ibadah. Ya, Al-Quran didengarkan, ilmu didengarkan, ya, musik ditinggalkan. Berarti kalau ada orang yang masih mendengarkan musik, oh belum sampai derajat ini gitu loh maksudnya. Jadi kalau orang udah jadi wali Allah, ya, orang udah mendapatkan cinta Allah, maka pasti dia akan menjalankan ketaatan sehingga telinga ini tidak digunakan untuk maksiat. Telinga ini senantiasa digunakan untuk ketaatan, mendengarkan yang baik-baik. Ya, tidak digunakan untuk mendengarkan ghibah, mendengarkan aib orang lain. Ini. Kemudian wa basaruhu allazi yubsiru bihi. Saya akan menjadi penglihatan yang dengannya dia melihat. Artinya apa? Penglihatannya ini dijaga, ya, tidak digunakan untuk bermaksiat kepada Allah, digunakan untuk melihat yang baik-baik, digunakan untuk memandang Al-Quran, ya, digunakan untuk memandang kitab-kitab para ulama ilmu, pokoknya yang halal, tak pernah melakukan yang haram dengan matanya, karena tadi dia telah mendapatkan cinta Allah Subhanahu wa taala. Wa yadahu allati yabtishu biha, aku akan menjadi tangannya yang dengannya dia menyentuh
menggenggam sesuatu. Maksudnya apa? Tangan ini digunakan untuk yang taat, yang diridhoi oleh Allah, bukan digunakan untuk hal-hal yang haram. Kalau orang telah mendapatkan cinta Allah Subhanahu wa taala. Warijlahu allati yamshi biha, dan saya akan menjadi kakinya yang dia berjalan dengannya. Maksudnya kaki ini dipakai untuk melangkah kepada hal-hal yang sifatnya taat, ke majelis ilmu, ke masjid-masjid Allah, ya. Ini tidak digunakan melangkah untuk hal-hal yang haram. Itu kalau orang telah mendapatkan cinta Allah Subhanahu wa taala, maka kita bisa introspeksi diri. Tangan kita untuk apa? Masih digunakan untuk maksiat? Kaki kita untuk apa? Masih digunakan untuk maksiat? Begitupun telinga dan mata kita. Dan kita harus ingat jemaah sekalian, semua anggota badan ini ada pertanggungjawabannya kelak di hari kiamat untuk apa kita gunakan. Ketika mulut kita tertutup rapat, ya, al-yauma nakhtimu ala afwahihim. Hari ini kami kunci rapat mulut mereka, kata Allah. Wa tukallimuna aydihim, tangan-tangan yang berbicara. Wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun, kaki yang bersaksi untuk dosa-dosa yang kita lakukan. Enggak bisa kita ngelak. Ya, makanya hadirkan muraqabah, hadirkan rasa senantiasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga akan timbul rasa takut dan tidak berani melakukan kemaksiatan, kedurhakaan kepada Allah Subhanahu wa taala, terutama di bulan Ramadan ini, di bulan yang mulia ini, ya, bulan yang sangat agung yang Nabi SAW dalam hadis mengatakan, iza jaa syahrul Ramadan, kalau Ramadan telah tiba, putihat abwabul jannah, pintu-pintu surga dibuka lebar, wa guliqat abwabun nar, pintu-pintu neraka ditutup rapat, wa sufidatis syayatin, setan-setan dibelenggu, ya, dibelenggu. Kalau ada orang bermaksiat di bulan Ramadan, itu karena maksiat udah mendarah daging pada dirinya, udah jadi kebiasaannya, sehingga setan nggak butuh untuk menggodanya, ya, itu. Wasufidatis syayatin, setan-setan dibelenggu. Wa yunadi munadin, setiap malam ada malaikat yang menyeru, ya bagiyal khairi akbil, wahai orang-orang yang mendambakan kebaikan, kemari, agungkan bulan Ramadan dengan ketaatan, dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ya bagiyas syarri aqsir, wahai orang-orang yang mendambakan keburukan, tahan diri kalian. Jangan maksiat di bulan ini. Jangan buat durhaka kepada Allah di bulan ini. Ya, kenapa? Karena lillah utaqa minan nar wa dzalika fi kulli lailah. Allah itu punya hamba-hamba yang dibebaskan dari api neraka, dan itu setiap malam di bulan Ramadan. Kalau masih bermaksiat, melakukan durhaka di bulan Ramadan, bagaimana mau jadi orang-orang yang dibebaskan dari api neraka? Makanya tahan diri, jangan maksiat, jangan durhaka, dengan harapan kita termasuk hamba-hamba yang Allah bebaskan dari api neraka di malam-malam bulan Ramadan. Karena bulan Ramadan ini bulan ampunan, jamaah sekalian. Kalau Allah tidak mengampuni kita di bulan Ramadan, maka bulan-bulan lain pun bagaimana mau diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Huzaimah dan dihasankan oleh Syekh Albani, malaikat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika naik mimbar itu 3 kali mengatakan amin. Amin, amin, amin. Para sahabat bertanya-tanya, kenapa nih Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan amin 3 kali? Akhirnya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengasih tahu kepada para sahabatnya, inna Jibril atani, tadi malaikat Jibril datang katanya. Faqala, dan berkata, man adraka ramadhana summan salakha walam yughfar lahu, barang siapa yang berjumpa dengan bulan Ramadan kemudian Ramadan usai, dosa-dosanya tidak diampuni oleh Allah, fadakhalan nar fa'ab'adahu Allah fa'ab'adahu, semoga masuk neraka dan dijauhkan dari rahmat Allah. Qul amin, katakan amin wahai Muhammad. Faqultu amin, maka aku pun mengatakan amin, semoga Allah kabulkan doa tersebut. Malaikat Jibril yang berdoa, malaikat yang paling mulia. Yang mengaminkan adalah Rasulullah, manusia yang paling mulia. Ya. Qatadah Ibnu Du'amah, seorang salaf, ya, pakar tafsir, ya, beliau mengatakan man lam yughfar lahu fi Ramadan
falan yughfara lahu. Orang yang tidak diampuni dosanya di bulan Ramadan, maka tidak akan diampuni di bulan-bulan yang lain. Kenapa? Karena bulan Ramadan itu kan bulan yang sebab-sebab dan faktor-faktor kebaikan begitu dominan. Ya, namun tidak bisa membuat dirinya menjadi orang yang lebih baik, lebih taat, lebih dekat kepada Allah. Maka bulan-bulan lain bagaimana mungkin bisa menjadikan dirinya lebih baik? Ya. Kalau kita renungi ayat Syam, itu tujuan disyariatkan puasa di bulan Ramadan itu untuk apa? La'allakum tattaqun, agar kalian menjadi orang yang bertakwa. Kalau ternyata Ramadan tidak bisa menjadikan kita bertakwa, lebih taat, lebih dekat kepada Allah, maka bulan-bulan lain pun mungkin tidak akan bisa membuat kita menjadi orang yang lebih baik dan taat kepada Allah, kecuali bila Allah memberikan taufik dan hidayahnya. Lain lagi ceritanya itu, ya. Ini. Kemudian lanjutan hadisnya, wala in sa'alani la'utiyannahu. Kalau wali ini orang yang senantiasa menjalankan yang wajib, menjalankan sunnah, orang yang telah dicintai oleh Allah ini memohon la'utiyannahu, kata Allah, maka aku pasti kabulkan. Ya, pasti kabulkan. Nah, di sini ada pelajaran penting jamaah sekalian. Ya. Orang-orang beriman, orang-orang yang bertakwa kepada Allah itu kalau berdoa mereka enggak akan pernah kecewa. Ya. Makanya disebutkan Nabi Zakaria mengatakan walam akun bidu'aika rabbi syaqiyya. Ya Allah, kalau aku berdoa kepadamu aku enggak pernah kecewa ya Allah. Ya. Ya, karena asal dari setiap doa yang kita panjatkan itu pasti dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan itu Allah jelaskan banyak di dalam ayat Al-Qur'an. Ya. Ud'uni astajib lakum, berdoalah kalian kepadaku niscaya aku kabulkan. Innalladzina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dahirin. Tapi orang-orang yang sombong, ya, merasa terlalu percaya dengan dirinya, dengan hartanya, dengan pangkatnya, jabatannya, tidak pernah mengangkat tangannya, tidak pernah merendahkan diri di hadapan Allah, sayadkhuluna jahannama dahirin. Allah masukkan dalam neraka dalam keadaan hina dan dina. Juga di ayat yang lain disebutkan wa iza sa'alaka ibadi anni fa inni qaribun ujibu da'watad da'i idza da'ani. Wahai Muhammad, kalau hamba-hambaku bertanya kepadamu tentangku, katakan aku amat dekat dengan mereka. Aku senantiasa mengabulkan doa-doa orang yang memohon kepadaku. Dan Nabi SAW dalam hadis yang sahih mengatakan, inna rabbakum hayyun karim. Rabb yang kalian sembah, yang kalian ibadahi itu Rabb yang maha pemurah lagi maha pemalu. Yastahyi min abdihi idza rafa'a yadayhi. Allah malu kepada hambanya kalau hamba itu udah angkat tangannya, berdoa bersimpuh, an yaruddahu masifra, untuk mengembalikannya dalam keadaan kosong. Allah malu tidak mengabulkan doa hambanya. Artinya semua doa yang kita panjatkan itu pasti dikabulkan. Makanya sahabat Umar Amirul Mukminin radhiyallahu anhu pernah mengatakan, inilah ahmilu hammal ijabah. Saya tidak terlalu peduli tentang dikabulkannya doa. Kalau berdoa itu enggak terlalu peduli tentang dikabulkannya doa. Walakin ahmilu hammad doa, tapi yang paling penting bagi saya senantiasa berdoa. Kenapa? Karena doa itu sendiri adalah ibadah dan berpahala, gitu kan. Fa idza ulhimtu du'a fa innal ijabata ma'ah. Kalau Allah udah mengilhamkan kepada diriku untuk berdoa, pasti dikabulkan, katanya. Nah, cuman cara Allah mengabulkan itu berbeda-beda. Para ulama menjelaskan semua doa itu pasti dikabulkan, tapi caranya yang berbeda. Ada orang yang diberikan langsung apa yang dia minta, seperti wali-wali Allah ini. Ya, iza sa'alani la'utiyannahu. Kalau dia minta sesuatu kepadaku, pasti aku berikan apa yang dia minta. Ada orang berdoa tapi tidak diberikan apa yang diminta, bukan berarti enggak dikabulkan. Bisa jadi Allah hindarkan dia dari musibah, dari bencana, dari penyakit yang setara dengan apa yang dia panjatkan dalam doanya. Itu cara Allah mengabulkannya. Kalau enggak, maka Allah simpan doa tersebut, permohonan tersebut untuk diberikan pahalanya kelak pada hari kiamat. Artinya orang yang berdoa enggak pernah rugi.
Makanya Allah senang kepada hamba-hambanya yang berdoa, karena itu menunjukkan betapa lemahnya diri kita, betapa fakirnya kita, betapa butuhnya kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah murka, Allah marah kepada orang-orang yang tidak pernah meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Berbeda kalau minta sama orang, sama manusia, semakin antum minta, semakin dipandang remeh antum sama orang tersebut. Tapi semakin antum merengek meminta kepada Allah, semakin mulia antum di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ini. Wala in ista'adzani la u'idzannahu. Nah, kalau orang ini meminta perlindungan kepadaku, maka aku akan lindungi. Aku akan lindungi karena tadi ya wali Allah itu adalah orang yang diberikan ta'yid. Orang yang beriman, orang yang bertakwa itu adalah orang yang diberikan ta'yid, perlindungan, nusrah, pertolongan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Dan Allah pasti membalas orang-orang yang menyakiti wali-wali Allah, baik secara langsung kontan dibayar pada saat itu ataupun pada waktu yang tepat untuk dijadikan pelajaran bagi orang-orang lain. Lihat Fir'aun karena menyakiti Musa ditenggelamkan oleh Allah di laut dan menjadi pelajaran bagi orang-orang sekarang. Ya, ini. Jadi ini yang bisa kita baca dan pelajari dari hadis yang ke-38 ini, dan hadis ini sahih riwayat Imam Bukhari, ya. Semoga apa yang kita sampaikan ini bermanfaat, ya. Jam berapa ini? Ya, karena udah jam 6 pas, ya. Semoga apa yang kita sampaikan ini bermanfaat jemaah sekalian. Ya, barakallahu fikum. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan insyaallah nanti kita lanjutkan ke hadis yang ke-39 pada pertemuan selanjutnya.